Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Resep Sima yang selalu memberikan resep ternyamlang untuk Anda. Menu hari ini adalah kudapan yang familiar di Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Kudapan dengan bentuk yang unik ini namanya kari pap pusing atau pastel flaky. Teksturnya yang crunchy namun lembut ini yang membuat banyak orang sangat penasaran. Ikuti cara pembuatannya step by step supaya lebih paham dan trik untuk menggoreng supaya tidak cepat gosong, kemudian bisa timbul flakinya. Tonton sampai selesai videonya dan jangan lupa berikan dukungan untuk Resep Sima supaya Resep Sima selalu bersemangat untuk membuat menu-menu ternyamlang lagi untuk Anda. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share di media sosial Anda, kemudian tekan tombol tanda lonceng supaya tidak ketinggalan menu-menu dari Resep Sima. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan lonceng, makasih. Kita siapkan bahannya sekarang. 1 buah wortel yang kita potong dadu kemudian direbus. 2 buah kentang yang kita iris dadu dan direbus juga. Untuk protein, saya menggunakan udang kupas per 4 kilo. Sebenarnya kalian bisa saja diganti dengan daging ayam ataupun daging sapi. 4 butir telur rebus, 1 buah bawang bombay yang kita cincang, 1 ons keju parut. Kalian boleh diganti dengan keju mozzarella. Ini hanya memanfaatkan sisa yang di kulkas. Untuk bumbu karinya, saya menggunakan yang sasetan. Ini 2 bungkus. 7 siung bawang putih yang dicincang, 4 batang daun seledri yang dipotong kasar, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Saatnya kita menumis. Panaskan minyak untuk menumis. Jika selera kalian juga bisa tambahkan 1 sendok makan margarin. Tumislah bawang putih cincang hingga kecoklatan. Kemudian masukkan udangnya, ditumis tidak terlalu lama, ini hanya kira-kira 1 menit saja. Kemudian masukkan bawang bombay-nya, ditumis 1 menit juga. Langsung masukkan kentang yang sudah direbus, disusul juga dengan wortelnya. Ini tidak membutuhkan waktu lama karena memang sudah direbus duluan. Ditumis-tumis juga tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 menit. Langsung masukkan bumbu karinya, disusul juga dengan bumbu lainnya seperti garam dan gula. Kita aduk-aduk juga tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 menit. Setelah tercampur bumbu karinya, jangan lupa cicipi bagaimana rasanya. Untuk rasanya bisa disesuaikan dengan selera kalian juga. Langsung api kompornya kita matikan ya kalau sudah enak rasanya, dan kita masukkan seledri cincang dalam keadaan kompor mati dan selesai. Kita dinginkan dulu. Untuk telur rebusnya kita bagi, ini hanya untuk isian. 1 butir bisa kita bagi menjadi 6, juga jangan terlalu besar, nanti untuk menutup pastelnya akan kesulitan. Lanjut ke adonan. 250 gram terigu protein sedang, 50 gram margarin, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 150 ml air. Campurkan semua bahan jadi satu. Kita campur, kita uleni, dan adonan ini memang adonan untuk pastel biasa. Untuk memasukkan airnya kita bertahap dulu. Dan untuk pertanyaan kenapa sih dikasih nama kari pap pusing, mungkin loh ya, karena bentuknya layer-layer, lingkaran-lingkaran, jadi
sedikit pusing kali membuatnya. Untuk menguleni, kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar seperti donat ataupun seperti roti ya. Ini hanya sekedarnya saja. Dengan menggunakan satu tangan pun nanti jadi. Setelah glutennya terbentuk, kita tutup dulu, kita resting sekitar 15 menit. Silahkan ditutup dengan plastik ataupun dengan kain bersih. Kemudian kita siapkan bahan untuk adonan minyak. 180 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 30 gram margarin dicampur dengan 70 gram mentega putih. Saya gabungkan keduanya karena jika menggunakan margarin saja nanti titik didihnya terlalu tinggi, jadi cepat lumer. Namun jika menggunakan mentega putih saja, tidak ada rasanya, tidak ada gurih-gurihnya. Hari ini saya ingin menggabungkan keduanya. Sebenarnya dengan menggunakan minyak goreng pun jadi. Saya pernah menggunakan minyak goreng 30 tahun yang lalu, lama ya. Namun untuk hari ini, untuk kalian saya gabungkan keduanya. Mungkin rasanya akan lebih gurih. Campurkan semua bahan. Dan bahan ini hanya perlu kita remas-remas, tidak perlu diuleni. Karena dari adonan ini kita tidak membutuhkan terbentuknya gluten. Jadi teksturnya memang lebih ringkih seperti ini ya. Mudah pecah. Istilahnya tidak kelat adonannya. Dan untuk adonan minyak ini sebenarnya tidak membutuhkan untuk diistirahatkan seperti adonan air. Untuk penggilingan adonan minyak, saya memilih dengan menggunakan plastik. Karena nanti ini akan memudahkan ketika ditumpukkan di atas adonan air. Kita giling, kita tipiskan, kira-kira ketebalannya setengah senti dan panjang lebar 20 x 15 cm. Jika sudah rapi, kita sisihkan dulu. Dan sekarang saatnya kita tipiskan untuk adonan air. Adonan air ini kita giling dengan ukuran 40 x 30 dan ketebalan setengah senti. Yang penting ketebalannya sama semua kanan kirinya ya, diperhatikan. Kemudian adonan minyak kita letakkan di atas adonan air. Dan ukurannya memang tidak sama, jadi atas dan bawah itu beda. Dirapi-rapikan saja dengan menggunakan tangan jika ada yang masih tebal. 30 tahun yang lalu saya membuat dengan adonan bersama minyak goreng ketika saya sekolah di SMKK Negeri Magelang. Halo SMKK Negeri Magelang. Kemudian kita lipat dari setiap sudutnya bertemu di tengah, jadi seperti melipat amplop. Diraba-raba dengan tangan saja supaya kita lebih feelingnya main ya, mana yang tebal, mana yang tipis. Lalu kita gulung. Ini gulungnya gulung rapat sekali. Sambil diguling-gulingkan jadi ketahuan, bisa rapi, bisa sama rata. Selanjutnya kita giling. Dan teman-teman perlu diperhatikan untuk menggiling ini harus pelan-pelan, hati-hati supaya lapisan-lapisan antara adonan air dengan adonan minyak tidak sobek. Kita tipiskan sekitar 40 x 30 cm dan selanjutnya kita gulung juga dengan gulungan yang sangat rapat. Dan ini adalah untuk gulungan kedua. Kita pipihkan lagi, digiling, dan memang adonan semakin panjang ini. Karena semakin panjang, akhirnya kita lipat saja. Kita lipat menjadi 3 tumpuk, 3 layer.
Kemudian digiling lagi, kita tipiskan pelan-pelan supaya lapisan antara kedua adonan tidak pecah. Ini yang nanti akan menjadi adonan ketika digoreng menjadi flaky atau berlapis-lapis. Setelah tipisnya sama, kita gulung lagi dengan gulungan rapat. Dan gulungan ini merupakan gulungan yang ketiga. Dan kita rapi-rapikan dulu ujung-ujungnya supaya rata antara ketebalan kanan dan kirinya. Adonan ini kita bagi rata dulu, bagi 2. Dari 2 kita bagi menjadi 4. Dari 4 kita bagi lagi menjadi 8. Dari 8 kita bagi lagi menjadi 16. Untuk pengirisan atau pembagian adonan ini memang jangan sampai tinggi atau besar-besar, karena nanti tidak akan keluar flaky-nya, namun juga tidak terlalu tipis. Ini di sini kelihatan ya, lipatan-lipatan atau layer-layernya. Irisan adonan kita istirahatkan sebentar, sekitar 5 menit. Tutuplah dengan plastik. Ya, sekarang kita saatnya untuk menggiling supaya bulat dan tipis. Ini hati-hati, jangan sampai ketika dipipihkan dilipat-lipat lagi, nanti malah justru flaky-nya atau layer-layernya tidak keluar. Saatnya kita isi dengan karinya. Untuk pengisian juga sangat diperhatikan, jangan sampai karena nafsu supaya isinya banyak, justru nanti tidak bisa dibungkus, tidak bisa dirapatkan, nanti akan pecah. Setelah pinggirnya kita rekatkan, inilah yang paling saya suka, ada adegan jepit dan lipat, jepit lipat, jepit lipat ya. Selesaikan semua sampai adonan habis. Saatnya untuk menggoreng. Ini trik untuk menggoreng pastel. Minyak memang harus banyak dan benar-benar panas. Namun ketika kita memasukkan pastel, api dalam keadaan mati. Jadi kompor kita matikan. Menggoreng pastel, jika dalam keadaan kompor menyala, nanti pastelnya cepat gosong. Kita biarkan dulu pastel di dalam minyak panas kira-kira sekitar 2-3 menit. Dan ini sudah mulai kelihatan layer-layernya mulai keluar. Jika pastelnya sudah di dalam minyak panas selama 3 menit, baru kemudian kita nyalakan apinya. Namun apinya juga tetap dijaga, jangan terlalu besar. Kita goreng sampai warnanya coklat keemasan dan sesekali kita balik. Perlu kita bantu dengan 2 sodet supaya merata, kita balik karena ketika digoreng kari puff pudding atau pastel flaky. Semoga
video-video resep simak selalu bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.